Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan meneruskan pembelajaran pada video sebelumnya mengenai himpunan. Materi yang akan dibahas ada irisan, gabungan, selisih, komplement, dan soal cerita mengenai himpunan. Pembahasan pertama mengenai irisan. Irisan dua himpunan merupakan himpunan yang anggotanya berisi anggota yang sama dari dua himpunan tersebut. Irisan dilambangkan atau disimbolkan seperti huruf N. Contohnya, irisan himpunan A dan B, maka ditulis A besar, lambang irisan yaitu seperti huruf N dan huruf B besar. Dalam diagram Venn, daerah yang diarsir merupakan irisan antara himpunan A dan himpunan B. Yang berwarna abu-abu ini dinamakan irisan. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan C-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan D ada 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan himpunan E ada 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di sini yang ditanyakan adalah irisan dari himpunan C dan D. Kita lihat himpunan C dan D-nya. Yang sama dalam himpunan C dan D itu merupakan irisan, yaitu ada angka 1, 3, dan 5. Untuk soal B, ditanyakan adalah irisan dari himpunan C dan E, di mana kita lihat himpunan C dan E-nya itu angka yang sama ada 2, 4, dan 5. Untuk soal D, sama, yang ditanyakan ada irisan himpunan D dan E. Kita lihat lagi angka yang sama dalam himpunan D dan E. Ada angka 5 dan 7. Untuk soal yang D, yang ditanyakan adalah irisan himpunan C, D, dan E. Dari ketiga himpunan ini, angka yang sama merupakan jawaban dari pertanyaan yang D, yaitu adalah angka 5. Selanjutnya ada gabungan. Gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan B. Himpunan dilambangkan dengan seperti huruf U, seperti ini. Contoh gabungan dari himpunan A dan B, maka ditulisnya A besar, lambang dari gabungan yaitu seperti huruf U dan B. Nah, dalam diagram Venn, daerah yang diarsir atau yang berwarna abu-abu ini merupakan gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui himpunan semestanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan P itu ada 1, 3, 5, 7. Himpunan Q ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan R ada 3, 4, 5, 6. Di sini yang akan kita bahas soal A sampai C saja ya. Soal A, di sini ditentukan gabungan dari himpunan P dan Q. Berarti di sini kita akan menggabungkan himpunan P dan himpunan Q. Namun, jika ada angka yang sama, maka dituliskannya itu hanya satu kali saja. Misalnya di sini himpunan P dan Q, angka yang sama itu kan ada angka 1 dan angka 3. Maka angka 1 dan angka 3-nya itu dituliskan hanya satu kali saja. Maka jawabannya adalah gabungan dari himpunan P dan Q itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Untuk soal yang B, gabungan dari himpunan P dan R. Caranya sama seperti yang tadi. Angka yang sama dalam himpunan P dan R dituliskannya satu kali saja. Jawabannya adalah 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk soal yang C, gabungan dari himpunan Q dan R. Sama seperti tadi, angka yang sama akan dituliskan
satu kali saja. Jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada selisih. Selisih himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan yang anggotanya himpunan A bukan anggota B. Dilambangkan seperti tanda kurang. Dalam diagram Venn, daerah yang diarsir yang berwarna abu-abu ini merupakan selisih antara himpunan A dan himpunan B. Contohnya, di sini ada himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan C ada 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan D ada 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan E ada 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di sini yang akan kita bahas itu soal A, B, dan J saja ya. Soal A, selisih dari himpunan C dan D. Kita lihat himpunan C dan D-nya. Di sini selisih dari himpunan C dan D itu adalah angka yang ada di himpunan C namun tidak ada di himpunan D. Kita lihat 1 kan ada nih di himpunan D. Terus 3 ada, 5 ada. Nah, berarti yang tidak ada itu adalah angka 2 dan 4. Jadi, selisih himpunan C dan D adalah 2 dan 4. Soal yang B, selisih himpunan D dan C. Sekarang kebalikannya, angka yang ada di himpunan D namun tidak ada di himpunan C, yaitu angka 7 dan 9. Soal yang J sekarang. Ditanyanya itu adalah selisih dari himpunan semesta dan gabungan himpunan C, D, dan E. Di sini kita akan mengerjakan soal yang ada di dalam kurungnya terlebih dahulu, yaitu gabungan dari himpunan C, D, dan E. Gabungan dari himpunan C, D, dan E itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, maka selisih dari himpunan semesta dan soal yang sudah dikerjakan tadi adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena semua himpunan semesta ada di dalam himpunan gabungan C, D, dan E. Selanjutnya ada komplement. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota A, tetapi anggota semesta. Dilambangkan menjadi A aksen atau tanda petik atas ini, atau A pangkat C. Contoh soalnya diketahui himpunan semestanya itu merupakan bilangan asli kurang dari 15. Berarti bilangan asli kurang dari 15 itu adalah angka 1 sampai 14. Himpunan P-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan Q-nya ada 5, 6, 7, dan 8. Kita akan membahas soal dari A sampai C saja, yaitu komplement dari himpunan P, komplement dari himpunan Q, komplement dari irisan himpunan P dan Q. Di sini jawaban dari komplement himpunan P merupakan anggota himpunan semesta yang tidak ada di himpunan P, yaitu angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Untuk komplement himpunan Q itu adalah anggota himpunan semesta yang tidak ada di himpunan Q. Itu ada angka 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, dan 14. Untuk soal yang C, kita akan cari terlebih dahulu irisan dari himpunan P dan Q. Irisan dari himpunan P dan Q-nya itu ada angka 5,
dan 6. Jadi komplement dari soal yang C ini ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Selanjutnya ada soal cerita tentang himpunan. Di sini sudah disajikan diagram Venn mengenai survei hobi anak kelas 7A yang menyukai voli dan futsal. Yang pertama ditanyakan berapa siswa yang menyukai voli saja. Di sini kan sudah jelas-jelas nih, yang menyukai voli saja itu ada 12 siswa. Kenapa 6 tidak termaksud? Karena 6 orang di sini menyukai keduanya, yaitu voli dan futsal. Yang B, berapa siswa yang menyukai futsal saja? Yang menyukai futsal saja itu ada 17. Kemudian, berapa siswa yang menyukai futsal dan voli? Berarti yang menyukai keduanya. Itu ada 6 siswa. Atau bisa disebut juga irisan dari voli dan futsal, itu ada 6. Yang keempat ada berapakah siswa yang menyukai futsal atau voli? Di sini disebut juga sebagai gabungan, yaitu gabungan siswa yang ada di dalam lingkaran ini, yaitu berarti 12 ditambah 6 ditambah 17, yaitu ada 35 siswa. Selanjutnya soal nomor 5, berapakah siswa yang menyukai voli? Berarti yang menyukai voli itu ada 12 ditambah 6, yaitu ada 18 siswa. Sedangkan siswa yang menyukai futsal itu ada 17 ditambah 6, yaitu ada 23 siswa. Sedangkan siswa yang tidak menyukai voli dan futsal itu ada 5 siswa. Sekian materi pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.